Pak Tri ini gabung di BINUS dulu tahun berapa, Pak? Kalau BINUS, jadi sebelum BINUS. Ah. Dari sejak sebelum BINUS, Pak? Betul. dari sejak sejak course MCC. Oke, kursus ya. Kursus itu, kemudian paket-paket sekolah pemrograman komputer. Baru setelah itu muncul yang namanya Akademi Teknik Komputer. Kita mulai dari yang biasa-biasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Oh, gitu. Okay. Seperti tadinya cuma kursus, kemudian jadi ATK, sekarang menjadi BINUS yang luar biasa. Ungkap inspiratif BINUSian di Talk the Untold Stories. BINUS Podcast merupakan salah satu inspirasi, ide, gagasan untuk bisa memberikan ruang bagaimana kita mengenal lebih jauh tentang BINUSian. Tentunya bukan BINUSian yang biasa. Nah, di BINUS Podcast kali ini kita menghadirkan tokoh inspiratif yang akan mengungkap cerita-cerita BINUSian yang belum tercover sebelumnya. Nah, hari ini telah hadir tengah-tengah kita, yaitu Bapak Tri Pujadi. Betul, Pak Tri? Betul. Apa kabar, Pak Tri? Baik. Pak Tri sehat. dipanggilnya apa nih? Pak Tri aja? Pak Tri saja. Oh, Pak Tri. Ya. Dulu waktu muda punya nama muda nggak, Pak? Enggak ya, Pak ya? Enggak ada. Pak Tri ya. Pak Tri, hobi apa nih sehari-hari atau kegiatan selama pandemi ini seperti apa, Pak? Kebetulan kalau di rumah sedang banyak itu ya kegiatan ya. Kegiatan ya, Pak ya? Karena waktu awal tahun tuh banjir. Jadi gitu. kegiatannya naikin lantai rumah. Naikin lantai rumah ya. Selama pandemi ini terganggu atau mungkin lebih produktif? Kalau yang penting bisa mengejar target ya. Mengejar karena target. beberapa hal memang harus dikerjakan. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Tri. Nah, Pak Tri ini juga merupakan salah satu saksi sejarah nih, Ci, ya. Sejarah BINUS ya. Kalau kita lihat kan sendiri BINUS itu sudah terlihat besar ya, Pak ya. Tapi tentunya tidak langsung besar gitu ya. Iya. Pak Tri ini gabung di BINUS dulu tahun berapa, Pak? Kalau BINUS, jadi sebelum BINUS. Dari sejak sebelum BINUS, Pak? Betul. dari sejak sejak course MCC. Oke, kursus ya. Kursus itu, kemudian paket-paket sekolah pemrograman komputer. Baru setelah itu muncul yang namanya Akademi Teknik Komputer. Oh. Jadi saya bergabung dari sebelum Akademi Teknik Komputer. Nah, menarik Pak. Berarti sebelum kita kan ini 40 tahun ya, hitungan. Betul. 81 gitu ya. Mungkin dimulai dari ATK gitu ya. Berarti Bapak sebelum ATK sudah bergabung ya, Pak ya? Sudah. Apa namanya, yang akhirnya menjadi BINUS itu sendiri ya, Pak ya? Betul, Berarti iya, tahun 79-80 ya, Pak ya? 79 ya. 80 ya? Ya. Waktu itu Bapak di mana, Pak? Cerita sedikit dong. Sebelumnya saya itu sebetulnya bekerja di satu perusahaan konsultan, namanya PT Pen System. Nah, di situ kebetulan ada rekan saya, namanya Ibu Santi. Beliau ngajar di course itu. Kemudian di course itu Bu Santi ini adalah teman kuliahnya Bu Widya sebetulnya. Oh, oke. Gitu. Dulunya teman kuliah gitu. Kemudian saya diajak untuk ayo ikut ngajar gitu. Jadi saya bergabung itu karena diajak gitu. Oh gitu, oke. Nah, pada saat itu belum kan, Pak? Kan kalau tidak salah Syahdan belum ada ya, Pak ya? Belum ada. Berarti waktu itu di mana, Pak, ngajarnya, Pak? Tempat course-nya itu di Jalan Kramat Raya. Kalau persisnya itu di di sekolah atau panti asuhan ya, di Franciscus. Oh, Franciscus. Ya. Oh, Franciscus ya? Ya. Oke. Nah, di situ berapa banyak, Pak, waktu itu? Ada pesertanya cukup banyak atau mungkin? Pesertanya ada 2 kelas. 2 kelas? Satu kelas itu sekitar 40-50 orang. 40-50 ya, Pak ya? Ya. Dan situ Bapak rutin juga ngajar di situ, Pak? Ngajar apa, Pak, waktu itu, Pak? Di tahun 80, apa, Pak, yang diajari, Pak? Saya nggak kebayang. Kalau untuk modern computer course, itu kan lebih pada kursus-kursus
praktis ya, Oke. programming, COBOL, Fortran, PL1, itu jagoannya Bu Widya. Gitu. Oh, oke. Gitu. Kemudian pada waktu membuat paket pemrograman, itu dibutuhkan orang yang bisa ngajar analisa dan sistem desain. Oh, oke. Itu sebabnya saya ditarik untuk membantu di situ. Membantu di situ Iya. ya. Wah, luar biasa nih. 80 saya nggak kebayang, Pak. Saya terus terang baru lahir, Pak. Bapak udah ngajar komputer ya, Pak ya, pada saat itu. Iya, Memang iya. situasi di sana pada saat itu ya, Pak ya. Dibutuhkan komputer itu masih sangat luar biasa ya, Pak, waktu itu ya. Kalau Akhirnya ada kursus ini gitu ya. untuk anak muda, zaman waktu itu deh, tahun 79 80 itu, menjadi seorang programmer itu kebanggaan. Wah, luar biasa. Ha. Karena ini hebat nih pekerjaannya berkaitan dengan teknologi yang belum lama. Karena Pemda DKI saja itu baru mulai menggunakan memasang komputer itu kira-kira 3 tahun sebelumnya. Oh, Jadi oke. programmer itu masih langka. Masih pada langka waktu ya. itu. Iya. Dan mungkin sangat dicari juga pada saat itu Betul, gitu ya, betul, Pak ya. betul. Luar biasa ya. Nah, 80 Bapak sudah bergabung. Waktu itu ingat nggak, Pak? Bapak dengan siapa aja, Pak, waktu itu? Yang membantu di kursus itu, Pak. Selain Bu Widya gitu ya, almarhumah, terus Iya. siapa lagi, Pak, waktu itu? Kalau yang banyak aktif itu justru Pak Yusuf Wibowo. Oh, Pak Yusuf Wibowo. Itu Oke. sering sekali saya ketemu. Aha. Setiap kali mau ngajar kan selalu ngambil bahan untuk spidol, kemudian apa macam-macam itu. Itu selalu kalau Pak Yusuf Wibowo, kemudian kadang-kadang ada Pak Carmelus, Oh, gitu. kadang-kadang Pak Robert atau Pak Bernard, saya lupa. Oh, Tapi oke, selalu oke. ada beliau. Selalu ada ya, Iya. itu ya, Pak Carmelus, Pak Bernard, lalu juga Iya. Pak Yosef gitu Iya. ya. Oh, mereka yang sangat aktif untuk sekali, mengelola iya. kursus itu ya, Pak ya. Aktif sekali. Waduh, berarti Karena dulu masih itu muda-muda ya, Pak ya? masih muda sekali. Masih muda ya. Saya nggak kebayang umurnya masih muda tuh gimana. Seperti apa gitu yang sekarang kita tahu Pak Carmelus, Pak Bernard gitu ya. Yang saat ini dulu Pak Wibowo seperti apa, Pak, kepemimpinannya, Pak, waktu itu, Pak? Dia apakah keras atau bagaimana gitu ya? Kalau Pak Yosef Wibowo itu orangnya lembut tapi tegas. Oke. Jelas gitu. Jadi apa yang ingin dicapai itu jelas. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu jelas sekali. Gitu. Oh, oke. Dalam obrolan yang di luar kelas itu ya, itu beberapa hal saya tangkap sangat bagus sekali ya. Sangat bagus. Jadi Om Yosef Wibowo itu pernah mengatakan begini, ya kita ini kalau dalam kehidupan itu harus menyesuaikan dengan lingkungan. Oke. Ibaratnya seperti orang naik mobil, di depan kita ada mobil, di belakang ada mobil. Kalau depan ada mobil yang kenceng, kalau kita nggak ikut irama itu, nanti kita dimarahin yang di belakang. Tapi kalau yang di depannya pelan, terus kita mau nyalip, itu nanti kita juga dimarahin orang. Oke. Itu bagus sekali. Luar biasa. Filosofinya kalau kami nyebutnya Om Yosef Wibowo. Oh, Om Yosef Wibowo ya. Baik. Nah, dari situ kan Pak Tri melihat ya perkembangannya segala Betul, macam. Dan akhirnya Pak sebelum memutuskan syahdan kan masih di sekolah itu ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak Tri sempat dengar bahwa kita akan bangun atau bikin gedung sendiri di area syahdan atau di lokasi syahdan Kemanggisan ini, Pak. Ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan ya. Gitu. Jadi akan ada di sini ya. Iya. Nah, waktu itu gimana, Pak? Berarti kan 81 ya BINUS ini dimulai gitu ya. Nah, berarti waktu itu Bapak sempat ikutan nggak sih, Pak? Diundang gitu ya dalam pasti kan Bapak sudah dengar, oh kita rencana akan ada bangun kampus syahdan gitu ya. Nah, pada saat itu situasinya gimana, Pak? Apakah mungkin Bapak juga terlibat di sana gitu ya? Kalau terlibat langsung tidak, Aha. tapi pada waktu sudah akan dilakukan peletakan batu pertama, itu semua kan diberitahukan. Kemudian siapa saja yang bersedia hadir untuk menjadi saksi pada waktu peletakan batu pertama, silahkan hadir karena siang hari kan. Nah, saya kan masih bujangan ya, Oke. jadi bisa lolos dari kantor, Oke. kemudian saya ikut
hadir. Aha. Kebetulan pada waktu itu memang di antara pengajar yang hadir rata-rata yang pengajar itu kan bekerja, saya di PT Pen System, Oke. teman yang lain ada yang bekerja di Pertamina, Oke. ada yang bekerja di Departemen Pertanian gitu. Yang bisa hadir mungkin cuma saya. Oke. Karena itu pada waktu peletakan batu pertama itu ya sudah Bapak yang mewakili pengajar. Oh gitu. Untuk ikut itu. Oh, jadi Bapak ikutan meletakkan batu pertama itu ya Betul. Pak ya? Wah luar biasa. Berarti Bapak ingat sekali gitu ya dan merasa bahwa wah ini ada satu kesempatan saya untuk bisa terlibat di sana gitu ya Pak Betul, ya. betul. Pada saat itu gimana Pak? Bapak ada momentum itu yang akhirnya ikut dalam peletakan batu pertama di Syahdan itu waktu itu acara itu seperti biasa gitu ya, ada sambutan gitu-gitu ya Pak ya? Atau bagaimana situasi di sana Betul. waktu itu? Itu kan lokasinya di sini itu masih seperti kebun. Oh gitu. Seperti kebun aja 80 belum. ya Pak ya? Ya. Masih kebun ya? Masih kebun. Aha. Jadi lingkungan itu masih kebun, di dalam kebun kita Aha. ramai-ramai hadir di situ. Kemudian sudah disiapkan untuk tempat peletakan batu pertama itu. Ya secara resminya dibuka oleh Bu Widya, kemudian oleh Om Yosef Wibowo tadi, kemudian dilakukan peresmian yang sebenarnya tadi. Oke. Jadi mulailah bangun gitu ya? Betul, 81 ya? Atau pada saat itu sudah digunakan tahun berapa Pak? Masih ingat? Bangunnya cepat sekali. Bangunnya cepat Ya. sekali? Nggak sampai 1 tahun sudah selesai itu. Oh gitu? Bangunannya itu yang dibangun itu adalah yang di tengah ya. Iya. Bangunan L ya, gedung L itu. Nggak sampai setahun udah bisa kita pakai. Oke. Gitu. Berarti saya nggak salah hari ini undang Bapak untuk di Binus Podcast buat salah satu orang yang menyaksikan peletakan batu pertama di kampus Syahdan ya Pak ya? Betul ya. Iya, ini di luar dari konteks pertanyaan yang sebenarnya nanti saya akan lebih dalam lagi tentang Bapak gitu ya. Ya kalau kita lihat Pak Tri ini adalah di kelahiran Klaten ya Pak ya, betul ya? Betul dari Klaten. 27 Mei 53, betul ya Pak ya? 53. Tapi masih terlihat semangatnya luar biasa nih Pak ya, mau datang ke sini untuk kita undang di podcastnya kita gitu ya Pak ya. Oke, di tahun 81 beliau memulai karirnya betul ya Pak ya, jadi di Binus University yang dulu dikenal dengan ATK gitu ya Pak ATK, ya. ya. Nah makanya Pak, waktu itu saya juga gabung di Binus itu tahun 99 Pak. Nah tahun 99 saya kebetulan di rumah ada tetangga yang sangat baik, seperti keluarga lah. Waktu itu sama Pak, waktu itu orang tua saya bilang, wah kuliah di komputer aja katanya. Betul ya. Nah salah satunya adalah waktu itu diarahkan ke Binus Pak. Nah tetapi tetangga saya itu zamannya yang masih nyebutnya ATK Pak. Jadi Iya. tahun 98 itu juga sama berbarengan dengan kerusuhan waktu itu ya Pak. Iya. Wah itu waduh luar biasa sekali. Terus saya datang ke kampus, terus saya nanya mau kemana, mau ke Binus, nggak ada yang kenal Pak. Kenalnya kalau ke ATK baru Pak dikenal. Ini tukang ojek, bajai gitu ya. Lalu orang yang menunjukkan Binus mana, kampus lama gitu ya. Nah ATK. Nah dulu kalau di angkatan Bapak atau mungkin sampai sekarang orang mengenalnya ATK ya Pak ya, daripada Binus sendiri ya Pak ya? Betul. Di saat itu ya gitu ya? ATK. Sampai sekarang masih orang menyebut ATK Pak, kalau Bapak lihat dari sekitar lingkungan Bapak? Kalau sekarang lebih brandnya Binusnya lebih kuat ya? kuat, ya. Waduh, berarti ATK itu akan menjadi salah satu sejarah orang untuk menyebutkan nama Binus lama gitu ya. Nah itu penting ya Pak ya. Iya, jadi kalau kesini baru tunjukkan ke Syahdan dan tahun 9 saya gabung di Binus segala macamnya gitu ya. Nah ya kita harapkan bahwa dengan cerita inspiratif yang akan disampaikan oleh Pak Tri ini juga akan memberikan satu hal positif value yang kita bisa dapatkan dari tahun 81 berarti sudah berapa Pak? 40 tahun Pak? Ya, 40 tahun kalau termasuk yang Binus. Sebelumnya Pak. Ini seumuran Binus ya Pak ya? Betul. Waduh luar biasa Pak, kurang lebih ya. Bapak bisa, jadi karirnya Bapak itu akhirnya gabung di Binus gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang ini apa yang bisa menginspirasi Bapak dengan tetap bisa bersama Binus Pak gitu ya. Apa sih yang menjadi awal karirnya bahwa ini menjadi salah satu
karirnya saya dan lain sebagainya. Ya kita nggak tahu tahun 80 kan terutama diawali dengan kursus komputer gitu. Betul, ya. ya. Ya orang juga melihat wah bagaimana nih masa depannya dan lain sebagainya, apakah ini akan besar atau tidak gitu ya. Pada saat itu situasinya gimana pada akhirnya Indo memberikan motivasi Bapak untuk bisa di BINUS Pak gitu? Mungkin kalau secara sederhana begitu, barangkali saya bisa mengatakan kita mulai dari yang biasa-biasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Oh gitu. Okay. Seperti tadinya cuma kursus, kemudian jadi ATK, sekarang menjadi BINUS yang luar biasa. Okay. Barangkali begitu ya. Nah, saya pada waktu mulai itu kan sebetulnya masih bujangan ya. Bujangan itu kan memang di mana-mana senengnya ya kemana-mana gitu, udah nggak mikir. Nah, kemudian ada kesempatan untuk aktif di dalam mengajar, dan itu memang mengajar itu merupakan salah satu yang saya senangi ya. Kebetulan saya juga kuliah pertama itu di Sanata Dharma, jurusan pasti alam, matematik. Nah, itu kan dekat sekali dengan dasar-dasar komputer ya, algoritma, jadi sangat menyenangkan. Kemudian pada waktu di dalam kelas, apa yang saya pelajari pada waktu kuliah itu bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam materi di ilmu komputer gitu. Nah, bagi anak muda itu sebetulnya biasa aja, tapi jadi sangat menarik gitu, menyenangkan gitu. Gitu. Ya, itu awal mulanya. Gitu. Nah, kemudian lama-lama jadi ketagihan ya, ngajar gitu. Oke. Kira-kira begitu jadi. Bermula dari situ ya Pak ya. Ingin coba-coba, mencoba sana sini, biasanya anak muda gitu ya bergerak sana sini. Akhirnya ketemu nih, kalau istilahnya sekarang, wah passion saya ternyata di mengajar gitu ya Pak ya. Nah akhirnya terus Pak, kenapa nggak ya banyak, saya yakin di 80 juga banyak ya Pak ya. Bukan banyak sih, mungkin tidak banyak juga, tetapi mungkin ada yang kenapa akhirnya komputer course BINUS-nya ini dulu modern computer course gitu ya, yang menjadi pijakan dan akhirnya bertahan terus gitu ya. Nah apa sih yang akhirnya Bapak tetap bertahan gitu ya? Tadi selain Bapak mendapat kesempatan, keilmuan, passion mengajar di sana. Nah, kenapa akhirnya tetap yang akhirnya Bapak bersama BINUS itu sendiri sih Pak? Apakah ada nilai-nilai yang yang dibentuk di sana? Apakah kepemimpinannya, atau Bapak melihat bahwa dunia ini yang digarap atau ditekuni dia akan menjadi masa depannya kita ke depan gitu Pak? Iya, kalau itu mungkin saya bisa menjelaskan dua hal ya. Yang pertama karena saya sudah ikut aktif di dalam kalau dulu namanya ATK gitu. Saya melihat kepemimpinan di situ, mulai dari Om Yosef Ibowo tadi, kemudian Ibu Widya, itu perhatiannya sangat luar biasa dalam bidang pendidikan. Saya akui di sini ya. Dibandingkan dengan tempat course yang lain ya. Zaman dulu ada course yang didirikan oleh Yusuf Ramji misalnya. Kemudian ada beberapa course yang lain lah. Tapi saya lihat ya mereka seperti itu aja ya. Tapi kalau yang dilaksanakan oleh di MCC dan ATK ini memang luar biasa ya. Itu dari sisi di dalam ya. Kemudian kalau yang di luar itu, tadi saya mengatakan dari yang biasa menjadi luar biasa. Begitu orang-orang itu tahu bahwa saya ngajar di ATK, kebetulan saya tinggal di komplek ya. Itu orang-orang melihat bahwa kalau mau belajar atau tanya tentang komputer, ya kalau mau belajar langsung ke ATK. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan tentang komputer, pas saya lewat aja saya bisa dicegat di situ. Ini dosen ATK gitu. Gitu padahal nggak ada yang mengumumkan ya. Tapi orang begitu kenal ya. Di dalam komplek pun yang tadinya saya jarang di rumah, mereka tahu bahwa saya memang ngajar di ATK. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya,
Berarti ngajar aja orang udah bangga, apalagi studennya. Berarti setelah lulus dari kursus itu langsung ditarik kali ya Pak ya, Betul. sama apa pengguna tenaga kerjanya ya Pak pada saat itu. Oh, kalau lulusannya yang saya tangkap ya, lulusan ATK itu zaman pada tahun-tahun 80-an itu termasuk unggulan ya. Oh, okay. Artinya bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional, terutama programmer gitu ya, itu pilihan pertama itu memang lulusan dari ATK. Karena dianggap lulus dari ATK itu pasti mereka bisa. Suruh nggak terlalu butuh lama penyesuaian, suruh bikin program itu pasti bisa. Pasti bisa ya. Pak, ini saya makin tertarik nih sama Bapak nih ya. Ini 40 tahun gitu ya. Bersama pendidikan, lalu juga bersama BINUS. Bahkan saya yakin juga Bapak punya mimpi-mimpi yang mungkin Bapak kejar gitu ya. Seru Bapak ini karakternya kayak apa sih Pak? Bapak ini orang yang karakternya sabar-sabar aja atau ambisius atau mungkin ya saya begini aja gitu Pak. Gimana nih Pak supaya kita bisa belajar juga nih? Apa memang tertempa pada saat muda akhirnya ya mungkin ya gitu Pak, dari sisi karakter Bapak seperti apa nih Pak? Kalau itu sebetulnya kalau ditanya seperti itu, saya jawab saya orang yang lebih banyak gagal. Oh gitu? Gagal. Oh. Jadi cita-cita saya dari awal waktu sekolah SMA itu pengen jadi insinyur sebetulnya. Oh, pengennya gitu. Pengennya. Sampai karena waktu itu di daerah ya, nggak bisa jadi insinyur, ada namanya akademi teknik mesin di Solo. Itu sampai 2 kali saya ikut tes. Tes tahun ini gagal. Tes tahun depannya gagal. Gagalnya karena apa? Karena pada waktu tes itu memang kita dites kemampuan motorik ya. Bayangkan harus bikin gambar lingkaran pakai tangan kanan, bikin gambar lingkaran pakai tangan kiri, kemudian bikin gambar lingkaran pakai 2 tangan. Oh, aduh. Itu saya tidak pernah bisa berhasil. Gitu. Artinya memang saya nggak punya bakat jadi teknisi gitu ya. Nah pelariannya itu akhirnya saya belajar matematika. Oh, itu. Ujungnya sampai ke komputer. Oke. Berarti Bapak orangnya apa? Pekerja keras, tidak menyerah atau apa nih Pak? Kalau saya pikir seperti yang Om Yusuf bawa tadi, mengalir aja seperti air. Aja. Waduh, luar biasa. Iya. Berarti mengalir, setiap proses dinikmati. Betul. Gagal pasti, tapi bagaimana kita lari dari kegagalan itu ya Pak ya? Ya. Wah, ini yang penting semua yang kita tuju itu punya tujuan yang baik. Tujuan yang baik ya. Asal itu baik kita kerjakan, nggak tahu itu untuk apa nantinya. Oke, sampai sekarang Pak. Oke, kita kembali. Sebenarnya dari momen Bapak mengajar gitu, ada hal-hal yang sekiranya menarik Pak, yang mungkin bisa diceritakan selama mengajar di mulai dari tahun 80 sampai sekarang. Perbedaannya luar biasa atau apalagi menghadapi mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu Pak ya, dengan zaman dulu kan pasti berbeda gitu Pak ya. Betul. Kalau di dalam kelas berhadapan dengan mahasiswa itu dalam mengajar itu memang disesuaikan dengan materinya ya. Kalau ngajar programming mudah karena jelas ya, patternnya jelas, algoritmanya jelas. Tapi kalau ngajar analisa perancangan sistem itu sesuatu yang abstrak gitu. Sehingga mulai dari pertama tahun 79-80 itu saya mengajar sudah dengan pendekatan kasus gitu. Jadi kenapa kasus? Karena dengan kasus itu di kelas mahasiswa bisa dibuat aktif. Jadi mereka bekerja kelompok, mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Nah kalau untuk kita jadi lebih enak gitu. Begitu dikasih tugas mereka kerja, kita bisa istirahat. Gitu ya Pak ya. Itu yang menjadi menarik Pak, kesan-kesan mengajar itu ya Pak ya. Betul. Bahwa memang
ya pendekatan kasus itu yang menjadi menarik ya. Sebenarnya itu sudah dilakukan dari Betul. Bapak awal mengajar gitu ya sebenarnya. Dan itu sebetulnya kan sesuai dengan disiplin ilmu yang saya hadapi sekarang ya. Oke. Disiplin ilmu sistem informasi itu kan memang berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pebisnis, oleh manajemen, oleh perusahaan gitu. Sehingga memang harus kasus gitu. Oke. Dan akhirnya hal itu menjadi menarik gitu ya Pak ya. Betul. Pak, kita santai dulu Pak. Boleh silakan Pak sambil minum Pak. Iya, ini buatan Binus nih, buatan Binus ya. Silakan Pak sambil kita ngobrol-ngobrol. Luar biasa. Nah, kalau Bapak kalau dari sisi bidang itu konsisten terus ya Pak ya? Kalau sekarang kan istilahnya jurusannya sistem informasi atau programnya sistem informasi. Saya waktu masuk itu namanya manajemen informatika Pak. Betul. Ya. Nah, apakah ini berkembang Pak? Apa bidang ini sebenarnya dari keilmuan yang Bapak dapatkan atau Bapak punyai dari pertama Bapak mengajar di kursus itu Pak? Kalau dari awal itu memang namanya juga Akademi Teknik Komputer ya. Jadi lebih ke arah teknik komputer. Itu kalau diterjemahkan menjadi manajemen informatika. Tapi karena kebutuhan di pasar itu terutama di perusahaan itu terapannya ke bidang-bidang yang administratif, sehingga pada waktu itu kan kemudian berkembang bukan hanya manajemen informatika tapi juga komputer akuntansi. Gitu. Jadi dua itu memang primadona pada waktu itu. Ya, itu kalau melihat perkembangan awal. 80-an ya kurang lebih ya Pak ya. Bagaimana Pak industri udah mulai tadi yang Bapak bilang ya nggak banyak juga sekolah-sekolah yang melahirkan para programmer. Betul. Tetapi perusahaan juga sudah mulai melihat itu juga gitu ya segala macam. Situasinya pada saat itu gimana Pak? Bahwa keilmuan Bapak ini kemungkinan akan menjadi primadona ke depan atau bagaimana? Kalau dulu memang kebutuhan untuk tenaga programmer itu memang kalau boleh dibilang sangat besar sekali ya. Mudah sekali kalau mau pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Asal programmer yang pengalaman yang jago. Gitu. Tapi kalau dilihat perkembangannya sekarang, kembali ke tadi bahwa untuk terapan di bidang sistem informasi itu kan memang memberikan solusi kepada perusahaan. Nah, solusinya sekarang kebutuhannya kan berkembang ya, sehingga yang dibutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten di bidang sistem informasi itu memang bermacam-macam, termasuk misalnya yang ahli dalam bidang e-commerce misalnya, yang ahli di bidang database yang ujung-ujungnya itu adalah bisnis analitik atau data analitik gitu. Tapi semuanya itu sebetulnya basicnya itu memang harusnya menguasai programming. Kalau dia kuasai programming, menguasai logika pemrogramannya, mau lari kemanapun bisa, mau e-commerce kayak mau ke database-nya kayak semuanya bisa. Gitu. Jadi kebutuhan tenaga untuk lulusan SI, lulusan sistem informasi, itu sebetulnya sangat luas sekali. Sangat luas. Ya. Sangat luas. Ya. Nah, pada saat itu Pak, apa yang menjadi kebanggaan buat Bapak gitu ya, dengan ilmunya Bapak, terus juga Bapak menghasilkan lulusan-lulusan kaitannya dengan para lulusan yang memang bidangnya di bidang teknologi gitu ya. Ada kepuasan sendiri Pak untuk ya itu, Pak, kalau gitu. itu senang saja ya. Senang, ya. Karena misalnya tahun 80-an itu sudah ada lulusan dari D3-nya ya. Itu beberapa saya ketemu di Bandung. Di Bandung ada yang bekerja di perusahaan tekstil ya. Kemudian di Jakarta ada yang menjadi manajer EDP, bank industri. Itu luar biasa ya. Baru lulus sekitar 1-2 tahun sudah jadi manajer EDP. Saya sendiri masih ngajar-ngajar doang gitu. Saya kalah pada itu. Jadi itu kebanggaan juga ya. Kita bisa
membantu mahasiswa lulus kemudian mereka bisa berkarir dengan baik. Oke. Itu tahun-tahun sebelum terjadi 98 itu ya. Bank Industri udah nggak ada sekarang. Gitu. Iya. Oke. Nah, Pak, selama perjalanan karir Bapak nih ya, tentunya pasti juga Bapak selalu ingin memberikan kontribusi gitu ya. Nah, kontribusi apa Pak yang mungkin Bapak pernah berikan? Tadi saya pancing sedikit tadi kan bahwa kontribusi bagaimana akhirnya anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu dan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Bahkan tadi Bapak bilang, waduh, lebih hebat ya anak-anak didikan saya ketimbang saya sendiri ya. Nah, bicara kontribusi Pak, apa sih yang sebenarnya Bapak sudah kontribusikan sehingga baik keilmuannya Bapak ini ya tidak hanya bicara tentang nilai rupiah saja gitu ya, tapi bicara bahwa untuk perkembangan keilmuan dan lain sebagainya sih Pak gitu. Cuman kebetulan gini, saya itu dididik oleh pastor-pastor, Pastor Dros, Pastor Vogelman, itu orang-orang Belanda. Kemudian diajari cara ngajar, itu cara ngajar Belanda. Itu yang namanya ngajar di kelas itu nulis saja di papan tulis itu harus dari kiri ke kanan, atas ke bawah.